Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dewa Dewantari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang berpikir kritis. Apa yang Anda ketahui tentang berpikir kritis itu sendiri? Berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Contohnya adalah kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Nah, perintah berpikir kritis itu sendiri terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka." Nah, ciri dari orang yang berakal atau ulil albab adalah dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah dipikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan akhirat, maka pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Nah, manfaat dari berpikir kritis sendiri yaitu yang pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek. Yang keempat, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Yang kelima, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Yang keenam, semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Yang ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Yang kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal saleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Kita bisa menerapkan perilaku mulia yang pertama, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal sehat yang kita miliki. Yang kedua, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah alam semesta bagi manusia. Yang ketiga, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Yang keempat, menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Yang kelima, menjadikan ayat-ayat kauniyah alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek. Yang ketujuh, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Yang kedelapan, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Yang kesembilan, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Yang kesepuluh,
senantiasa berupaya meningkatkan amal saleh dan menjauhi kemaksiatan sebagai tindak lanjutnya tentang adanya kehidupan kedua di akhirat dan sebagai perwujudan dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerahnya. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.